Hai, Assalamualaikum. Gimana teman-teman persiapan untuk tes CPNS-nya? Semoga lancar, semangat selalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang TIU. Yang kali ini akan kita bahas adalah soal hitung-hitungan. Seperti biasa, nanti setelah saya bacakan soal, saya akan kasih waktu 15 detik untuk teman-teman mengerjakannya. Setelah itu, nanti akan langsung kita bahas saat itu juga. Di akhir, nanti teman-teman boleh komen ya, benar berapa dari soal yang dibahas. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tips dan trik nih, ketika nanti teman-teman mengerjakan soal tentang hitung-hitungan. Oke, untuk tipsnya, ketika menemukan operasi hitungan, yang harus didahulukan adalah yang pertama, ketika ada tanda kurung, itu harus didahulukan. Kedua, yaitu operasi perkalian dan pembagian dulu. Kemudian, yang ketiga, akar dan pangkat akar. Yang keempat, baru pengurangan atau penjumlahan. Kemudian, yang kelima, ketika menemukan pecahan, maka penyebutnya itu harus disamakan dulu. Kemudian, yang kelima, pembagian dalam pecahan sama dengan perkalian, tetapi dibalikan. Gimana ya maksudnya? Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Kemudian triknya untuk mencari hasil akhir, kita nggak harus menemukan secara detail. Jadi sebagian jawaban itu bisa dicari dengan menggunakan nilai pendekatan. Itu gimana? Nanti kita lihat, oke? Carilah pendekatan dengan bilangan yang bulat atau mudah dihitung. Kemudian trik yang kedua adalah mencari nilai pendekatan itu bisa juga berarti kita cari dengan melihat ujung dari bilangan, yaitu angka pada posisi akhir pada nilai perhitungan. Jika soal dalam bentuk desimal atau persen, untuk memudahkannya, hilangkan koma dengan mengkalikan dengan 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian di langkah terakhir nanti kita bagi lagi dengan angka tersebut. Nanti kita temuin deh soal-soal yang kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu hafalkan atau pahami beberapa presentasi yang lazim ditemukan. Contohnya 3/4, 1/3, 1/8, 1/5 dan seterusnya dalam bentuk persen. Contoh 3/4 itu sama dengan 0,75 atau sama dengan 75% gitu ya. 1/3 itu sama dengan 0,3333 atau sama dengan 33,33%. 1/8 sama dengan 0,125 atau 12,5% dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Kita langsung praktek ya. Ketika ada soal seperti ini, soal nomor 1, 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8. Silakan 15 detik dikerjakan dari sekarang. Oke, 15 detik cukup. Gimana teman-teman waktu 15 detik kecepatan? Cepat banget ya. Oke, kalau 15 detik kecepatan, teman-teman boleh pause ya videonya, teman-teman boleh lanjutkan. Oke, kita ketemu pecahan di sini. Kita ikutin tips dan trik yang tadi. Operasi yang pertama yaitu harus perkalian dan pembagian dulu. Di sini ada dua operasi nih. Ada operasi perkalian dan pembagian sebagaimana kita tahu bahwa perkalian dan pembagian itu satu derajat. Kedudukannya sama. Kemudian yang kedua adalah ada operasi penjumlahan. Maka yang harus kita kerjakan dulu adalah operasi perkalian dan pembagiannya dulu. Oke, kita nggak usah ribet-ribet ya mikirin 2,2 kali 0,75, nggak perlu pakai cara manual seperti dulu. 2,2 kali 0,75 kita pakai cara pendekatan aja. 0,2 yang paling dekat ini adalah dibuang aja deh 0,2-nya. Jadi sama aja dengan 2 dikali 0,75. Berapa nih? Mendekati 1,5. Berarti karena 2-nya ini dilebihkan, berarti nanti hasilnya kurang lebih 1,6 gitu ya, atau 1,5 plus gitu. Kemudian ditambah dengan 3/5 dibagi 1/8. Seperti tadi kita jelaskan bahwa kalau ketemu bilangan pecahan yang dibagi, maka rumus SD-nya dulu itu sama dengan gini kan, 3/5 dikali 8/1 gitu ya. Ini sama dengan 24/5. 24/5 ini mendekati berapa?
24 per 5. Angka yang paling mendekati itu adalah kurang dari 5. Bukan minus 5 ya. Ini maksudnya kurang dari 5. Ini kan deket banget angkanya dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Tapi 5-nya ini 5 min gitu ya. Kurang lebih kalau di prediksi berarti ini angkanya 4,8 sekian atau mendekati 4,9. Kira-kira begitu ya. Ini 1,5 plus dengan 5 min gitu ya. Ya sudah, kita tinggal tambahkan saja ya. Hasil yang pertama adalah 1,5 plus ya tadi ya. Kemudian ditambah dengan meskipun ini 5 tetapi angka di depannya ini masih 4 ya. Ininya 4,9 kurang lebih gitu ya. Berarti mendekati dengan 5, sekian gitu ya. XX. Oke. Mana nih jawabannya? Yang paling mendekati? Ya, E. Oke, siapa nih jawaban yang benar? Cepet ya kalau begini caranya, nggak perlu kita operasikan satu persatu. Nah, note buat teman-teman, ini bisa digunakan, cara seperti ini, cara pendekatan bisa digunakan ketika optionnya itu jauh-jauh berbeda. Satu, jauh-jauh berbeda angkanya. Yang kedua, lihat ujung angkanya. Lihat ujung angkanya itu seperti apa, nanti akan kita temui di soal berikutnya. Jangan skip ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Masih semangat teman-teman? Yuk, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, 7,7 dibagi 2,5 dikurang dalam kurung 2 per 4 dikali 3 per 4. Kita hitung 15 detik dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Kalau kurang panjang, video ini boleh di pause dulu, baru nanti teman-teman boleh temukan jawabannya. Oke, kita lihat. Wah, ini mendekati semua nih. Agak harus hati-hati ya nanti kalau teman-teman pakai pendekatan. Opsi jawabannya ini mendekati semua. Dan kita lihat di ujung-ujungnya angkanya ini hanya ada satu option yang ujung angkanya sama, 605, 625. Yang lain jauh-jauh semua ya. Oh ya, ini ada. Oke. Bagaimana mengerjakan cara ini dengan cara yang lebih simpel? Ya, yuk kita kerjakan. 7,7 dibagi 2,5. Seperti biasa, ini ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Yang kita akhirkan nanti adalah operasi pengurangannya. Kita dahulukan 7,7 dibagi 2,5. Seperti tips yang tadi, kalau ada angka pecahan gini, nggak ada salahnya kita kalikan saja sama-sama koma kan? Ini berarti boleh dianggap ini adalah 77 dibagi 25. 77 dibagi 25 mendekati angka berapa nih? Mendekati angka 75 dibagi 25 ya. Berapa 75 dibagi 25? Iya, 3. Berarti 3, sekian, paling 3,0 sekian ya. Kemudian 2 per 4 dikali 3 per 4. Ini perkalian simpel aja. 2 kali 3 sama dengan 6. 4 dikali 4 sama dengan 16. 6 per 16. Atau kalau mau disederhanakan lagi boleh ya. Sama dengan 3 per 8 ya. Sama-sama dibagi 3. 6 dibagi, sama-sama dibagi 2 maksudnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 3 per 8. Berapa nih angka yang mendekati 3 dibagi 8? 30 dibagi 8 ya. Ya gitu ya. Cara manualnya ya. 30 dibagi 8 ini mendekati 4 ya. 4, sekian tapi belum sampai 4. Berarti 3, sekian ya. Berarti 0,3 sekian. 3,0x dikurang 0,3 sekian. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 1. Jawabannya adalah 2. Nggak usah dikerjakan sampai selesai. Ayo, siapa yang benar? Selamat. Kalau masih belum benar, kita banyak latihan lagi. Nanti kita ketemu soal-soal yang dimaksud di dalam tips dan trik tadi. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3,
4 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 8 ditambah 6 per 8 ditambah 1 per 2. 15 detik dimulai dari sekarang. Cukup? Kalau masih kurang waktunya boleh di pause. Tapi kalau bisa lebih cepat ya daripada soal nomor 1, nomor 2 tadi. Ya kita kerjakan. Ini operasinya penjumlahan semua, jadi kedudukannya setara ya. Oke, kita perhatikan dulu ini ada penyebut-penyebut yang sama. Jangan disamakan semua penyebutnya, jangan jadi 40 ya. Jangan tentang KPK 5 dan 8 dan 2 itu adalah 40, lalu kita menggunakan 40. Kita sederhanakan dulu. Kita operasikan yang penyebutnya sama dulu. 4 ditambah 3 per 5 berarti yang pertama adalah 7 per 5. Oke, ditambah dengan 3 ditambah 6 per 8 berapa? 9 per 8. Kemudian ada 1 per 2, ini sama dengan, kalau masih bingung ya, saya jabarkan 1 per 2, 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 per penyebutnya ditaruh di bawah. 7 per 5 ditambah 9 per 8 ditambah 3 per 2. Lihat opsi jawabannya dulu. Opsinya semuanya dalam bentuk desimal. Jadi kita jangan cari pecahannya, tapi kita cari desimalnya. 7 per 5 ini berarti 1, sekian. Oke. 9 per 8 ini juga 1, ini plus ya. 9 per 8 1, sekian ditambah 3 per 2. Ini juga 1, sekian. 1 ditambah 1 tambah 1, 1, sekian. Ini sangat mendekati 4. Ya. Ada 2 jawaban. Apakah 4,2 atau 4,025? Lihat, tetapi ini 1, sekiannya ini dikit banget. Berarti kalau mau pakai cara cepat, sebenarnya jawabannya adalah E. Kita buktikan benar enggak bahwa jawabannya adalah E. Kenapa enggak 4,2? Karena 4,2 ini terlalu jauh sekali dibandingkan dengan ini angka yang hanya mendekati 3, sekian gitu ya. Kita buktikan. Yuk, 7 per 5 ini sama dengan 1, sekian. Sekiannya berapa ya? 7 dibagi 5, ini kan 1 ya, sisanya 20. Sisanya 2 ya. Sisanya 2 ya. 2 berarti kita tambahin 0,1, berarti 20. 20 dibagi 5 berarti 4. Berarti 7,5 ini adalah 1,4. Oke. 9 per 8. 9 per 8 ini adalah 1. Sisanya angka 1. Kita tambahin 0 berarti 10. Berarti 10 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti hanya 1,1. Oke. Kemudian 3 per 2. 3 dibagi 2 itu 1. 3 dikurang 2 ini sisanya hanya 1. 1 dibagi 2 atau 10 dibagi 2 ini adalah 5. Berarti 1,4 ditambah 1,1 ditambah 1,5. Oke. Ini adalah 0, simpan 1, kemudian 4. Jadi fix ya, jawabannya adalah 4,025. Hayo, siapa tadi yang jawabannya benar? Kita lanjut ke soal berikutnya, masih ada beberapa soal. Masih semangat ya? Kita lanjut. Yuk, soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam kurung 1 per 4 dikali 164 dikali 1 per 2. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Oke, ini ada dalam kurung, tapi nggak apa-apa. Nggak di dalam kurung juga sama aja, karena ini kedudukannya sama-sama perkalian. Oke, tapi nggak ada masalah kalau kita mau selesaikan dalam kurung dulu. Tapi nggak ada masalah juga kalau kita buka kurungnya aja, karena ini sama aja ya. 1 kali 164 dikali 1 sama dengan 164. Dibagi 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. 164 dibagi 8. Kita pakai
Cara tradisional juga nggak ada salah ya. Ya, ini 2 nih. Oke, kita langsung lihat. Ya, jawabannya pasti A. Oke, cepet banget ya. Karena 16 bagi 8 itu sama dengan 2. Oke, siapa nih jawabannya yang benar? Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. 2/1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi setengah. 15 detik dimulai dari sekarang. Soal nomor 5, 2/1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi 3/2 sama dengan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Kalau masih kurang boleh di pause dulu videonya. Oke, kita kerjakan ya. Seperti biasa, ini operasinya ada 2. Ada perkalian dan pembagian sama pengurangan. Yang setara adalah perkalian dan pembagian. Maka pengurangannya kita akhirkan. Ini dikurung dulu ya. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 2/1/4 dikali 7,5 seperti biasa. Ini dihapus dulu. Kenapa? Karena opsi jawabannya itu jauh-jauh kecuali yang opsi D dan opsi E. Maka kita boleh abaikan atau boleh dilakukan dengan pendekatan ya. 2 dikali 7,5 ini sama dengan 15 ya. Kemudian ada sisa 1/4 atau 0,25 dikali 7,5 gitu. Berarti kurang lebih adalah 1/4-nya dari 7. Berapa nih 1/4-nya dari 7? 7 dibagi 4. Mendekati 2 ya, tapi nggak sampai 2. 15,18 mungkin atau 19 gitu ya. Kemudian ada dikurang 7,5 dibagi 3/2. Seperti biasa kalau ada pembagian berarti ada pengkalian yang dibalik atau 7,5 dikali dengan 2/3 sama dengan 7,5 dikali 2 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dikurang 5 gitu ya, angkanya mendekati 10. Maka jawaban yang paling mendekati adalah 11. Oke, jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6, 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya sampai ditambah 29 itu sama dengan berapa? Kita 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, gimana nih ngerjain soal yang seperti ini? Ya, secara manualnya soal seperti ini kan jadinya seperti ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9 dan seterusnya sampai ditambah 29. Nah, apakah kita ngerjainnya harus gitu? Enggak. Kita ngerjainnya ingat rumus SMP. Rumus SMP, kita ada rumus seperti ini ya. Ingat nggak? Setengah dari N dikali N ditambah 1. Masih ingat gak? Ayo, siapa yang udah lupa? Dibuka lagi buku-bukunya yang tentang aritmatika, tentang geometri juga harus dibuka-buka lagi tuh. Setengah N dikali N plus 1. N-nya berapa di sini? N-nya ada 29. Kenapa? Karena bilangannya dimulai dari 1. Jadi N-nya semuanya ada 29. Setengah dari 29 ya. Kemudian dikali dengan 29 ditambah 1. Setengah dari 29 atau mendekati 30 ya. 30 dibagi 2 sama dengan 15 dikali dengan 29 tambah 1, 30. 15 dikali 30 ya. 450 ya. Kurang lebih 450. Mendekati yang mana nih yang 450?
Apakah kita harus pilih yang 465 atau 435? Ingat di sini, tadi 29 dibagi 2-nya kita hitung 15, berarti 15-nya ini adalah 15 min. Jadi jadi harusnya 450-nya ini min. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jawaban siapa yang benar? Oke, di pertemuan kali ini kita cukup dengan 6 soal dulu ya. Gimana teman-teman, dari 6 soal benar berapa? Boleh komen ya di komentar di bawah. Jangan lupa saksikan video-video yang lain untuk teman-teman lebih siap dalam menghadapi CPNS. Saya harap teman-teman lulus semua ya, dilancarkan sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan.